Halo, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Pada saat ini, pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema Zulkarnain. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema Zulkarnain. Mari kita mulai. Zulkarnain. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Kita lihat Al-Kahfi ayat 84. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Kahfi ayat 85. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Al-Kahfi ayat 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat. Al-Kahfi ayat 86. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Kita lihat sekarang tafsir. Kita lihat tafsirnya. Kita pilih tafsir dari Al-Muhtasar, Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Besar Masjidil Haram. Kita lihat tafsirnya. Hingga Zulkarnain telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia mendapatinya dalam jangkauan pandangan matanya seolah-olah terbenam pada mata air yang amat panas yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di tempat matahari terbenam suatu kaum dari manusia. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa mereka dengan membunuh mereka atau tindakan lainnya bila mereka tidak mengakui keesaan Allah, atau berbuat baik kepada mereka dengan mengajarkan hidayah kepada mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sekarang kita lihat tafsir Al-Muwasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Kita lihat tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, yakni sampai di ujung barat bumi, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, yakni sampai di tempat yang memiliki banyak lumpur hitam. Pendapat lain mengatakan bisa jadi ketika Zulkarnain sampai di tepi samudra, dia melihat samudra itu seperti lumpur hitam, dan dia mendapati di situ, yakni di tempat terbenamnya matahari tersebut, segolongan umat. Mereka adalah orang-orang kafir. Kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka, yakni kamu boleh menyiksa dengan membunuh mereka begitu saja, dan boleh juga dengan berbuat baik hati kepada mereka dengan menyeru mereka kepada kebenaran dan mengajari mereka syariat. Ini penjelasan saya tentang Zulkarnain itu. Ini penjelasan dari saya tentang Zulkarnain di dalam Al-Quran itu. Ini penjelasan dari saya. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Berdasarkan ayat ini, maka terbukti dengan nyata bahwa bumi ini datar. Saya ulangi. Berdasarkan ayat ini, maka terbukti dengan nyata bahwa bumi ini datar. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, Al-Quran mengatakan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, kalau bumi ini bulat. Ini penjelasan dari saya terhadap kutipan ayat Al-Quran yang mengatakan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, kalau bumi ini bulat, tidak ada tempat untuk matahari terbenam karena bumi ini terus berputar. Saya ulangi, penjelasan saya terhadap kutipan ayat Al-Quran yang mengatakan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ini penjelasan dari saya, kalau bumi ini bulat,
tidak ada tempat untuk matahari terbenam karena bumi ini terus berputar. Kutipan ayat Al-Quran mengatakan dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Kutipan ayat Al-Quran mengatakan dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ini penjelasan dari saya terhadap kutipan ayat Al-Quran yang mengatakan dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT bodoh dan berbohong. Matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Saya ulangi, ayat Al-Quran mengatakan dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT bodoh dan berbohong. Matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Hal ini hanya bisa terjadi kalau bumi ini datar. Maka matahari bisa terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Kalau bumi ini bulat dan berputar, maka tidak ada tempat untuk matahari terbenam. Kita lihat surat Al-Kahfi ayat 87. Berkata Zulkarnain, kita lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 87. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang dianiaya maka kami kelak akan mengajabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengajabnya dengan ajab yang tidak ada taranya. Al-Kahfi ayat 88. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kita lihat Al-Quran Al-Kahfi ayat 89. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Kita lihat Al-Kahfi surat Al-Quran Al-Kahfi ayat 90. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Ini penjelasan dari saya tentang kisah Zulkarnain ini. Ini penjelasan dari saya. Berdasarkan ayat ini maka terbukti dengan nyata bahwa bumi ini datar. Saya ulangi. Berdasarkan ayat Al-Quran ini maka terbukti dengan nyata bahwa bumi ini datar. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat matahari sebelah timur. Berdasarkan ayat ini maka terbukti dengan nyata bahwa bumi ini datar. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari di sebelah timur. Kalau bumi ini bulat, tidak ada tempat untuk matahari terbit karena bumi ini terus berputar. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT bodoh dan berbohong. Kita lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 91. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kita lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 92. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Kita lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kita lihat Al-Kahfi ayat 94. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Al-Kahfi ayat 95. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka. Kita lihat Al-Kahfi ayat 96. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Kita lihat tafsir Al-Mutahsar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid Imam Masjidil Haram. Berilah aku potongan-potongan besi hingga tatkala mereka telah datang membawanya dan meletakkannya, dan mereka telah membuatnya rata setinggi dua sisi puncak gunung. Dia berkata kepada pekerja, nyalakanlah api. Maka ketika semua besi sudah berubah menjadi kobaran api, dia berkata,
berilah aku tembaga, aku akan menuangkan tembaga kepadanya. Kita lihat tafsir Al-Muwasar Kementerian Agama Saudi Arabia. Berilah aku potongan-potongan besi, yakni potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Makna adalah dua sisi gunung yang saling berhadapan tersebut. Makna ayat ini yakni mereka memberinya potongan-potongan besi, kemudian ia mulai membangun dinding dengan potongan-potongan besi itu di antara dua gunung sampai setinggi dua gunung tersebut. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, yakni Zulkarnain berkata kepada para pekerja, tiuplah potongan-potongan besi itu dengan alat peniup, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Terdapat pendapat mengatakan bahwa dia memerintahkan agar meletakkan bahan berupa potongan besi dan bebatuan, kemudian dipanaskan dengan kayu dan batu bara yang ditiup hingga memanas, dan besi jika dipanaskan dalam api akan menjadi api yang memerah. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Makna adalah tembaga cair, yakni tembaga cair tersebut kemudian dituangkan di atas potongan-potongan besi yang telah memerah hingga dapat menyatukannya. Ini penjelasan dari saya terhadap surat Al-Kahfi ayat 96. Ini penjelasan dari saya terhadap surat Al-Kahfi ayat 96. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Surat Al-Kahfi ayat 96 ini adalah bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Kenapa? Apa nama dua puncak gunung tempat surat Al-Kahfi ayat 96 ini adalah bukti nyata kebohongan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Kenapa? Apa nama dua puncak gunung tempat Zulkarnain membangun dinding itu? Letak kedua puncak gunung itu ada di negara mana dan provinsi atau daerah mana di dunia ini? Zulkarnain dapat membangun dinding yang tingginya sama rata dengan dua puncak gunung. Mana bukti sejarah arkeologinya bekas dinding besi itu? Dinding besi yang sama rata dengan dua. Zulkarnain dapat membangun dinding yang tingginya sama rata dengan dua puncak gunung. Mana bukti sejarah arkeologinya bekas dinding besi itu dibangun? Membangun dinding besi yang tingginya sama rata dengan dua puncak gunung itu membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun dengan teknologi pada zaman itu. Zaman sekarang saja membangun dinding besi yang tingginya sama rata dengan puncak gunung membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Kalau nggak percaya, coba saja kamu bangun dinding besi yang tingginya sama dengan gunung gede atau gunung Salak di Bogor. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Kita lihat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 97. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Al-Kahfi ayat 98. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kisah Zulkarnain ini membuktikan pertama bahwa bumi ini datar. Kedua, dinding besi yang tingginya antara dua gunung itu tidak ada buktinya, arkeologinya. Dan waktu yang dibutuhkan dan bahan baku besi yang dibutuhkan untuk membangun dinding yang tingginya setinggi gunung itu buat saya itu adalah sebuah kebohongan. Kalau tidak percaya, coba pada zaman sekarang yang dengan teknologi tinggi bangun dinding besi yang tingginya setinggi Gunung Gede atau gunung-gunung yang ada di sekitar Bogor. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa lama bahan baku besi dan berapa banyak bahan baku besi yang dibutuhkan untuk membangun dinding yang tingginya sama dengan dua gunung. Dinding besi yang tingginya sama dengan dua gunung, itu buat saya itu sebuah kebohongan. Coba bukti arkeologi dinding besinya itu ada di mana? Dan dari mana mereka bisa mendapatkan bahan baku besi sebanyak itu untuk membangun dinding yang tingginya sama rata dengan dua buah gunung? Tingginya sama rata dengan dua buah gunung. Bahan baku besinya dari mana? Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
itu perlu dipikirkan lagi. Ini adalah buat saya sebuah kebohongan, ada dinding besi yang tingginya sama dengan gunung. Sekali lagi, buat saya ini adalah sebuah kebohongan. Ada manusia pada zaman dahulu membangun dinding besi yang tingginya sama dengan gunung. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.